أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد kemudian bahas suatu kabar yang saya menonton suatu kabar rahimahullah cuci lain berbahaya untuk diri sendiri dan keluarga. Naskah Jumat, naskah khutbah kali ini mengulas tentang bahaya cuci secara umum dan cuci online secara khusus bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Para subscriber suatu kabar, cuci merupakan perbuatan haram yang dilarang oleh agama Islam maupun agama yang lain. Cuci online belakangan ini menjadi perbincangan banyak kalangan, meskipun di sisi lain memiliki bahaya negatif yang sangat besar. Karena itu sebaiknya menjauhi perbuatan cuci agar hidup tenang dan sentosa. Silahkan naskah ini dalam redaksi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis nasta'inu hadirin jamaah subscriber suatu kabar yang dimuliakan Allah. Segala puji yang kita terima pada karena milik Allah, dan oleh karenanya sudah seyogyanya kita kembalikan seluruh puji-pujian kepada pemilik asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga kita istiqamah untuk dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga serta para sahabatnya yang dan totalitas sebagai bentuk ketakwaan mereka terhadap Allah dan pengikutnya, dan semoga mendapat syafaat di yaumil akhir. Begitu juga dengan kita bahas subscriber suatu. Maka kualitas kecakapan semakin meningkat, maka sudah sepantasnya kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan, meskipun terasa berat, namun buah yang akan kita nikmati pada hari kiamat. Jamaah subscriber suatu hafizakumullah yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya ketakwaan tidak hanya diimplementasikan dalam wujud melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
ketakwaan bisa saja berupa tidak mengajarkan hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bahkan sekedar mengingat atau menjauhi larangannya juga termasuk dari ekspresi takwa. Hanya saja para subscriber soal difabel, ujian dari sikap takwa banyak modelnya, khususnya ketika sendirian atau menyepi dari halayak ramai. Dalam budaya sufi ada kium yang kurang lebih hakikat ketakwaan seseorang bukan ketika beribadah di tempat terbuka, melainkan saat menyendiri di tempat yang sepi. Jika ia merupakan orang yang bertakwa sejati, maka akan tetap istiqomah bertakwa meskipun sendirian. Begitu juga sebaliknya. Dalam konteks kita hari ini adalah ujian ketakwaan para subscriber soal difabel. Kita tatkala menyepi dalam keramaian adalah seperti saat bermain media sosial, bermain sosmed. Bila kita termasuk orang yang bertakwa sejati, maka kita tidak akan melihat dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Namun sebaliknya para subscriber soal difabel, bila kita hanya bertakwa di tengah hal yang ramai, maka saat menyendiri di kamar atau di tempat sepi lainnya, kita akan melanggar aturan Allah dan Rasulnya para subscriber soal difabel. Begitu juga saat kita berselancar di internet. Bila memang kita menjadi orang yang bertakwa yang konsisten, kita akan menghindari membuka website atau situs yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Namun bila tidak, terlebih saat tidak terlihat oleh orang lain, kita akan membuka berbagai website yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Para subscriber yang dimuliakan Allah, di antara aktivitas yang harus dihindari di internet saat ini adalah judi online. Ini merupakan model perjudian yang terjadi pada masa kontemporer saat ini. Perbuatan ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terhubung ke internet. Disinilah ujian ketakwaan seorang mukmin pada era sekarang ini, khususnya ketika sendirian atau mungkin bersama circle-nya ada temannya saat bersama di sebuah tempat. Terlebih bila kita mengingat sebuah berita yang kecil
merilis artis dan influencer yang lain turut mempromosikan pada platform atau situs judi online atau tutorial ini, sehingga tidak sedikit dari para penggemar artis atau influencer tersebut yang membuka dan memainkan permainan di dalam situs yang dipromosikan tersebut. Tentu saja para subscriber wajib apapun model judinya, baik yang tradisional maupun yang modern, baik yang offline maupun yang online, selama ini sama dan sesuai dengan kriteria judi, maka perbuatan terhadap tersebut haram hukumnya. Keharaman ini diputuskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya, yang artinya, hai manusia, hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat tersebut surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ayat pertama, para subscriber wajib tadi merupakan penegasan status keharaman judi. Ayat yang mutlak tentang keharaman judi ini menunjukkan bahwa seluruh bentuk perjudian dihukumi haram. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita selaku orang beriman menjauhi perbuatan ini. Menjauhi judi bukan hanya semata-mata menaati aturan agama para subscriber wajib. Lebih dari itu, dampak negatif dari perbuatan ini juga bisa kita hindari. Pada umumnya, orang yang beriman, orang yang bermain judi akan merugikan diri sendiri dalam dua aspek, yakni finansial dan psikis. Terlebih dalam kasus judi online yang sering membuat terlena dan ketagihan para penggunanya, para subscriber wajib. Sebab dari saking mudahnya diakses subscriber wajib, judi online dapat dilakukan dalam kondisi apapun,
penggunanya hingga mengisi ulang nominal ke dalam website yang sudah tertera di layar handphone maupun di laptop atau PC. Kemudian memainkan dengan sembari menunggu keberuntungan yang berpihak kepadanya. Kak, saya mainnya itu bukan judi tapi game ML. Maaf, saya sebut disclaimer. Hanya saja bahasa subscriber soal difabel seperti dikatakan oleh mantan admin tujuan keberuntungan permainan ini hanya di awal-awal saja. Pada tahap berikutnya yang menggunakan nominal cukup persentase keberuntungannya sangat minim. Namun karena sebelumnya sering menang, pelaku judi online masih penasaran bahasa persuasi difabel sehingga terus-terusan bermain dengan berharap keberuntungan itu kembali lagi sebagaimana sebelumnya. Pada tahap inilah finansial miliknya menjadi terkuras. Pada saat bersamaan bahasa sudah difabel karena selalu kalah, akhirnya menjadi gampang marah dan tidak lagi fokus pada pekerjaan atau kewajiban lainnya. Nauzubillahimindzalik. Semoga kita selalu terhindar dari permainan setan tersebut. Soal subscribers difabel, bahasa subscriber soal difabel. Pikirannya disibukkan oleh bagaimana caranya agar keberuntungan dalam bermain judi bisa kembali lagi. Namun sia-sia sehingga menjadi stres dan tidak mau bersosial lagi. Hadirin para subscriber soal difabel rahimakumullah, itu dampak negatif terhadap diri sendiri dalam bermain judi. Masih ada dampak lainnya yang tidak kalah penting dan patut diwaspadai para subscriber soal difabel. Sebagaimana pada ayat kedua tadi, Allah juga memberitahukan misi setan dalam melakukan berbagai perbuatan haram, termasuk soal judi online. Soal judi ini, setan hendak menjerumuskan pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Artinya bahasa subscriber soal difabel, perbuatan judi akan menimbulkan sifat kesal dan pertikaian antara sesama pelakunya, bahkan kepada orang lain. Ibnu Ashur mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa perjudian akan menjadikan pelakunya saling iri dengki,
musyawarah, mencaci dan mencela satu sama lain. Ini semua merupakan tujuan setan sehingga sesama orang menjadi berseteru dan tidak aku lepas subscriber suatu Fabel. Padahal Allah sendiri menginginkan umat Islam bersatu dan menyadari bahwa mereka saling bersaudara satu sama lain. Sebagaimana rumpahnya saudara maka akan hidup harmonis dan saling menyayangi. Namun ketika terjebak ke dalam perjudian, maka tali persaudaraan akan retak, bahkan bisa terputus pada subscriber suatu Fabel. Baginda Rasulullah SAW juga banyak menegaskan tentang persaudaraan seperti dalam sabdanya, al-muslimu muslami la yajlamu wa la yajlamu min ilmi. Orang muslim sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi dan dizalimi. Dan masuk kepada keluarganya sendiri, bahasa kepada ibu, bapak orang tua, seperti istri dan saudara lainnya. Sebagaimana dalam berita-berita perceraian akhir ini, tidak sedikit yang dilalui oleh suami yang kecanduan bermain judi online, sehingga istri dan anaknya ditelantarkan. Akhirnya pihak istri menggugat cerai suaminya, dan karena tidak memberikan nafkah primer selaku tanggung jawab suami pada subscriber suatu Fabel, maka itu selagi belum memasuki lingkaran setan ini, alangkah baiknya tidak mencoba sama sekali judi online. Dan jika sudah terlanjur terjerumus, maka seyogyanya segera kembali ke jalan yang benar. Hal ini sebelum terlambat. Bahasa saya bersuatu Fabel. Apalagi jika sampai tertimpa dampak negatifnya sebagaimana disebutkan tadi. Semoga kita dianugerahi taufik dan hidayahnya sehingga kita dibimbing agar dijauhi dan dihindari dari perbuatan seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-azim wa nafa'illah wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri aqulu qawli hadza fa astaghfirullah
الله العليم إنه هو الغفور الرحيم. Semoga teman-teman sholat di pembelajaran sampai bermusik dalam tujuan lain, dan akhirnya telah selesai. Kalau punya mohon maaf, supaya konten sholat di pembelajaran berkembang. Mari ayo sama-sama subscriber dengan cara like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.